Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Azizil ghafar, mukawwirul laili 'ala nahar, tabsyiratan lidzawil qulubi wal i'tibar, amma ba'd. Saya Faizia Aulanisa, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2, ingin mereview materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang dinasti-dinasti kecil. Dinasti kecil adalah dinasti yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah, yang pada saat itu mengalami disintegrasi hingga terbentuknya dinasti kecil. Dan munculnya dinasti kecil di pusat imperium dan daerah-daerah sekitarnya merupakan disebabkan oleh keruntuhannya dinasti atau rezim Abbasiyah. Faktor-faktor yang mendukung berdirinya dinasti-dinasti kecil yaitu adanya persaingan jabatan antara khalifah, keluarga raja, dan munculnya sikap ashabiyah antara keturunan Arab dan non-Arab, yaitu tepatnya persaingan antara Arab dan Persia. Dan mengapa pada masa Abbasiyah terdapat daulah kecil, yaitu dikarenakan dinasti Abbasiyah tidak diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali Mesir, sehingga membuat daerah-daerah yang jauh mendirikan dinasti kecil tersebut. Sebab munculnya dinasti-dinasti kecil juga yaitu dikarenakan oleh khalifah yang lemah, itu adalah faktor internalnya, dan adanya perang salib itu faktor eksternalnya. Nah, di antara dinasti-dinasti kecil itu terdapat beberapa dinasti, yaitu yang pertama dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang berkuasa. Ada seorang jenderal yang bernama Aghlab, dia berjuang di sebelah Afrika dan berhasil menguasai wilayah tersebut, lalu memasukkan wilayah tersebut ke dalam wilayah kekuasaan Abbasiyah. Dan karena beliau sudah menaklukkan wilayah Afrika tersebut dan memasukkannya ke dalam Abbasiyah, maka Jenderal Aghlab ini diberikan hadiah untuk mengelola wilayah tersebut, dan Jenderal Aghlab juga mendirikan dinasti Aghlabiyah. Dan beliau adalah yaitu peninggalan pada masa dinasti Aghlabiyah ini yaitu Masjid Qairawan. Selanjutnya adalah dinasti Fatimiyah. Ketika Abu Abbas As-Sofyan akan menggulingkan dinasti Umayyah, Abu Abbas ini yaitu dibantu oleh Syiah atau keturunan Ali, dan dibantu oleh Mawali, yaitu orang-orang Islam bukan keturunan Arab, dan Mawali dari Persia dan Turki. Ketika beliau berhasil menaklukkan dinasti Umayyah dan mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka tidak menyadari bahwa Syiah tidak diikut sertakan, Syiah yang sudah membantu ini tidak diikut sertakan dalam pengelolaan pemerintah, sedangkan Mawali yaitu tadi Islam yang bukan keturunan Arab itu diikut sertakan. Maka timbullah rasa sakit hati dari Syiah ini. Jadi setelah itu yaitu Ubaidillah Al-Mahdi mengambil alih pemerintahan dinasti Aghlabiyah yang pada saat itu masih termasuk dalam pemerintahan Abbasiyah, karena Aghlabiyah masih selalu membayar upeti kepada Abbasiyah gitu. Nah, dinasti Fatimiyah ini membentuk kekhalifahan sendiri, tidak mengakui Baghdad sebagai pusat pemerintahannya, dan Ubaidillah Al-Mahdi ini mengangkat dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Fatimiyah. Dan peninggalan pada pada zaman dinasti Fatimiyah ini yaitu Universitas Al-Azhar yang sekarang. Mungkin cukup sekian review dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.